Jadi jadikan pasanganmu mudah mengingatkan kamu. Maka buka diri. Seorang suami diingatkan sama istri, harus senang. Istriku, kamu mengingatkan aku ya. Aku kira kamu cantik kemarin sebelum aku nikah. Setelah kamu mengingatkan aku kira dulu cantik saja. Tapi setelah kamu mengingatkan aku, ternyata kamu tambah cantik sayang. Karena itu, kamu aku kasih hadiah anting sebelah. Istri pak protes, bang, kok anting sebelah? Iya, karena kamu baru ngingetin sekali. Kalau kamu ngingetin 2 kali, baru 2. Maksudnya apa? Biasakan pasangan anda berani ngingetin anda. Jangan dibentak, jangan dimarahi. Ini kadang-kadang kita marah, emosi, akhirnya istri takut ngingetin. Sehingga rumah tangga itu kayak monster. Rumah tangga itu enak, saling mengingatkan, mudah mengingatkan dan mudah setelah itu ada mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Kunci rumah tangga insya Allah indah. Baik, ini saja karena waktu mungkin. Kalau masih ada siapa? Mau hujan juga, ada pulang mau ngapain? Boleh. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kontak kami. Yang pertama Bu ya, ini menarik juga pertanyaannya. Bagaimana caranya agar para istri ridho dipoligami oleh suaminya? Karena di Aceh ini Bu ya, pada umumnya para perempuan itu ataupun istri-istri alergi dengan hukum poligami. Bahkan ada yang menentang dan menganggap laki-laki yang berpoligami itu dipandang hina. Baik. Seorang wanita, kami sampaikan, kalau dengar omongan saya harus sampai tuntas. Kalau tintas, kalau tidak tuntas, Anda prasangka buruk dengan saya. Wahai wanita, poligami ada di dalam Islam. Maka jangan sampai ada seorang wanita yang membenci poligami. Kalau Anda tidak mau dipoligami, ini babnya beda. Tapi jangan membenci poligami, apalagi menyalahkan poligami. Ini satu sisi. Sisi yang lain, hei bapak-bapak, poligami bukan main-main. Jangan kau cemari dengan urusan-urusan begini. Kadang ada seorang suami poligami seenaknya dan jadi bahan bangga-banggaan. Setiap ketemu orang, mobilnya 2, istri cuma 1, rusak orang belum. Ini kurang ajar. Poligami bikin main-main. Poligami itu ada untuk tujuan. Kalau ada, bukan main-main. Harus adil juga. Adil di istrinya taruh di gunung Naknong saudara. Tujuannya sembunyi dong, macam-macam pokoknya ada zalim. Ini yang merusak poligami. Istri suami poligami seenaknya. Kadang itu jadi bahan guna bangga-banggaan dong. Bukan makna tanggung jawab di hadapan Allah. Nikah dengan satu istri itu beban dan berat kalau dia paham di hadapan Allah, apalagi 2 dan 3. Nggak gampang kalau sudah Anda masuk wilayah main-main. Anda main-main dengan syariat, Anda mencoreng poligami. Jadi poligami itu rusak gara-gara pelaku poligami. Bukan poligaminya. Kalau poligami ada syariat Nabi pasti bagus. Cuma gara-gara pelaku poligami itu menjadi tidak baik. Maka 2 sisi harus benahi di sini. Jangan main-main urusan poligami. Kaum pria di rumah dikit-dikit ngomong poligami sampai istrinya kesel banget. Sama, poligami jangan dibahas. Kalau terjadi babnya beda. Jangan istri dikit-dikit ngomong, bang awas sayang, awas bang. Nggak ada apa-apa dong, awas bang, awas bang. Sudahlah diam aja, wahai istri yang soleha. Jadi gara-gara kamu ngelarang, suami pasti mikir, nggak poligami aja dimarahin, mending poligami. Gitu kan? Karena suami tertantang begitu. Sisi lain, kadang-kadang suami itu dikit-dikit ngomong, enak ya punya istri 2 ya. Ada poligami jadi bahan guyonan, termasuk di kalangan kaum pria, khususnya kalangan ustaz begitu. Poligami kayak bikin mainan. Poligami adalah syariat. Kalau ingin melangkah ke poligami harus dengan niat yang benar, tujuan yang benar, dengan cara yang benar, harus begitu. Bukan dijadikan bahan mainan. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz begitu cuma istri 1, pincang. Mereng. Astagfirullah, ini gurin nih. Bukan begitu, jangan bikin guyonan poligami hamba Allah. Anda bisa poligami, tapi teman Anda belum tentu bisa. Jangan aja urusan begini. Sunnah Nabi. Hei, nikah dengan 1 istri saja ada yang haram kok, apalagi 2 atau 3. Nikah 1 istri ada haram loh hukumnya.
Yang orang menikah tapi dolim kepada istri haram, apalagi nikah 2 dan 3. Jangan saya sunnah. Sunnah mana? Nabi pernah melakukan, iya, tapi belum tentu buatmu adalah hal yang baik. Poligami ada tanggung jawab ya Allah. Belum lagi tanggung jawabnya apa tadi? Urusan waris yang kita sebut tadi, urusan anak dan sebagainya. Banyak kisahnya. Akan tapi tetap wahai ibu, poligami adalah ada. Tidak usah Anda menentang sampai grup penentang poligami. Hati-hati. Kalau Anda menentang syariat Allah, Anda urusan dengan Allah. Anda dihukum dengan kebalikannya. Yang Anda tidak suka, Allah timpakan kepada Anda dengan cara yang tidak baik. Paling enak mintalah, ya Allah, berikan yang terbaik untukku. Pokoknya apapun yang terjadi, bahagia deh, gitu aja. Suami istrinya satu, alhamdulillah bahagia. Kalau sudah terlanjur katanya suaminya menikah lagi, tetap minta bahagia. Ya Allah, suamiku sudah menikah lagi, tapi tetap yang beri kebahagiaan adalah Engkau, berikan baru kebahagiaan. Semuanya begitu mintanya ya. Hati-hati ya, harus sudah cukup. Jangan bapak-bapak main poligami. Saya nanya ibu-ibu, jangan gampang ingkar poligami, karena poligami ada syariat Nabi Muhammad SAW. Cuman komprehensif, jangan main-main. Itu syariat. Jangan rendahkan syariat gara-gara perilaku kita. Baik saja insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan kalau mau ditutup jalan-jalan. Baik, Rumah saya kan dekat Cirebon. ini Buya pertanyaan dari kaum remaja Buya. Beliau adalah seorang remaja yang terkadang labil dengan iman yang naik turun. Nah, bagaimana caranya agar iman itu tetap konsisten dengan keadaan remaja yang cukup labil? Saya bacakan satu lagi Buya dari saudari kita di Banten yang juga pada malam yang berbahagia ini menyimak acara kita pada malam yang berbahagia ini. Baik, ada maksud labil begitu, mungkin godaan-godaan. Kami tahu mungkin urusan syahwat, gejolak syahwat dan sebagainya. Syahwat itu kan Nabi sudah mengajarkan, kalau orang syahwat dia bergolak, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Dan sebab lebih banyak ingat kepada Allah, maka syahwat itu akan mudah dihilangkan. Coba ada yang berkata, enggak Buya, syahwat saya puasa atau bangkit terus. Pertanyaan, maka dua, syahwat yang disebut Nabi adalah syahwat yang datang kepada kita tiba-tiba. Syahwat yang datang kepada kita tiba-tiba, maka begitu mudah kita tolak, kita sering datang tiba-tiba. Maka kita mengambil air wudhu, melakukan ibadah sudah hilang. Yang repot ini adalah syahwat yang diundang, bagaimana Anda usir? Ini yang kita permasalahkan. Syahwat diundang, bicara mengusir syahwat. Dia nonton yang nggak bener, dia lihat kabar yang jelas, sudah itu ngomong puasa saya untuk usir syahwat. Nggak akan pergi syahwatmu, kau yang undang. Ini yang perlu dipahami. Coba diundang, bagaimana mau diusir? Resep Nabi matok care, makanya ghaddul basar, jaga mata wahai adik-adikku, jaga matamu. Jangan biasa melihat yang Masya Allah. Kita itu harus bodoh. Mohon maaf kalau Anda lagi haus, Anda lagi haus, sangat haus dahaga, kemudian dikirim segelas es degan, dikasih sirup sedikit merah, warnanya menggoda, diberikan kepada Anda. Senang enggak? Senang enggak? Jangan senang dulu, mau dikasih kendok tapi nggak boleh diminum. Ini adalah es buatmu. Wah, seger. Es batunya bening yang kristal. Dikasihkan, tak tahu apa. Kau minum tak tembak kau. Tambah menes. Tidak. Mending tak kelihatan es degan. Sama. Di saat kalian, wahai anak muda, main nonton yang enggak, itu tambah ngenes, tambah tersiksa. Pun disentuh juga enggak boleh karena haram. Akhirnya maksa melakukan yang haram. Ini bahaya sekali, maka ghaddul basar. Jangan main-main urusan tontonan itu, naudzubillah. Sehingga kalau sudah rusak otaknya gara-gara lihat porno dan sebagainya, dia mohon maaf, mahram sudah enggak ada lagi. Lihat adiknya syahwat dan ibunya syahwat, seorang bapak lihat anaknya syahwat gara-gara tontonan-tontonan semacam itu. Hari ini hari rusak kita. Ghaddul basar, tolong jangan berani lihat yang enggak. Itu menjadikan kita itu adalah enggak, mental kita jadi rusak. Tontonan, tolong wahai anak-anakku semuanya, hati-hati masalah-masalah tontonan, gambar-gambar yang enggak pantas itu. Apalagi film-film kotor, naudzubillah.
Jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz yang hobi nonton film porno berkata nonton film porno mah gak apa-apa, kan bukan beneran. Beneran apanya ini? Tersing. Ini ustadz sesat, membahayakan umat. Hati-hati. Jadi itu pertama, jaga matamu, apa yang kamu lihat. Semakin kamu menjaga, semakin terjaga, sahabat bisa berkurang. Satu. Yang kedua, ini juga seruan pada orang tua. Kalau labil, saya kira anak muda, labilnya apa sih kalau bukan ini? Saya ngomong labilnya anak muda, iman naik turun, urusan syahwat. Gara-gara ini syahwat menjadi sholat malas dan sebagainya. Yang kedua, yang harus Anda pahami bahwasanya jika memang sudah umur, jangan ragu untuk buka pintu halal pernikahan. Maka kami sampaikan pada para orang tua, hei para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi ingat pandang anakmu sebagai seorang pria yang punya hajat khusus. Pandang anakmu sebagai anak gadis. Sebagian orang tua kadang lihat anaknya sebagai anak selamanya. Sementara zaman sudah berubah, bukan zaman kita dulu. Zaman saya belum terlalu tua amat, tapi kita masih menemukan zaman-zaman yang masih aman. Televisi adanya hanya TVRI. Hiburannya pun yang ada, mungkin Pak Buati masih ingat, hiburan yang paling membahayakan adalah film akhir pekan. Itu pun saya tidak pernah tahu, kan tidak punya televisi, hanya ceritanya. Kemudian acara siang paling nggak enak adalah album minggu. Selebihnya adalah kolom pencapaian sama Ria Junaka. Sudah aman. Tapi masih ingat itu kayaknya. Nah itu hari ini naudzubillah disaku anak-anak ada bermacam-macam gambar. Sudah begitu orang tuanya keras kepala, anaknya baru kuliah minta nikah, marah. Jangan nikah dulu, bikin malu, kuliah dulu selesaikan. Akhirnya sang anak nggak berani lagi ngomong ke ayahnya, tetap menyelesaikan kuliah, dan betul dia jadi sarjana ekonomi plus pezina. Dan juga wahai anak, dengar, jika ada ibumu sudah tidak ada suami, tidak ada ayah, atau cerai tidak ada suami, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang ibunya sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Pintu halal harus dibuka. Pernikahan sambil kuliah nggak ada masalah, maka jangan sampai main hati. Nikah yes, pacaran no. Kan masih kuliah, masih sekolah. Alhamdulillah saya jadi contoh dalam hal ini. Kalau mau capek-capek saya contoh. Alhamdulillah saya nikah masih sekolah. Cuman saya punya prinsip, yang penting aman. Saya nikah sambil sekolah. Prinsipnya sederhana, BSS, bayar sendiri-sendiri. Mertua nggak nuntut, istri nggak nuntut, aman. Yang penting halal, BSS. Siapa takut? BSS. Nikah yes, pacaran itu baru hebat, berani. Ini takut ya, maunya yang haram. No, itu mungkin yang bertanya di mana tadi, di Tangerang. Jadi takutlah kepada yang halal, ya antara semacam itu. Dan juga orang tua permudahlah usaha pernikahan anakmu hari ini. Cuman ketemu pasangan yang benar, sehingga saling mendukung. Sebab waktu anak tidak menikah makan, waktu menikah juga sama. Jatahnya sudah ada. Jangan sampai liar, naudzubillah, berzina, naudzubillah. Hari ini begitu mudahnya. Sebuah laboratorium cerita dalam 1 bulan ada 3 kasus, 4 kasus. Anak umur 12-13 tahun dipikir sakit mah, ternyata setelah masuk laboratorium ternyata terbukti positif hamil. Naudzubillah. Kalau sudah hamil bukan zina sekali, akan tak bisa berkata naudzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Yang punya hajat nikah dimudahkan urusan pernikahannya. Yang pernah pleset zina diberi tobat dan dibencikan pada zina. Allah muliakan kita semuanya. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu jualan yang mengakhiri acara kita pada malam yang berbahagia ini. Tapi kita yakin sebagaimana Buya dalam pencerahan tadi menyebutkan bahwa akan ada lagi edisi spesial yang akan Buya ulang insyaallah tahun depan Buya. Tadi ada PR buat bapak-bapak dan juga buat ibu-ibu yang belum Buya sampaikan. Sebelum masuk kita pada sesi baca doa, terlebih dahulu kita selingin selawat barang 5 menit untuk mendapatkan berkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada setiap kami silakan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم